Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat cerdas, kembali lagi dengan Kak Irbab. Pada video sebelumnya Kak Irbab sudah menjelaskan tentang cermin cekung ya, pemantulan pada cermin cekung. Nah, pada video kali ini Kak Irbab akan membahas tentang pemantulan pada cermin cembung. Jadi simak videonya sampai habis agar kalian memahami materi ini dengan baik. Oke lah sahabat cerdas, tahu nggak sih kalian tentang cermin cembung? Atau mungkin ada yang bisa menyebutkan contoh cermin cembung yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Oke, contoh cermin cembung yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya spion kendaraan, tahu ya? Atau mungkin kalian pernah melihat di tikungan jalan itu ada cermin yang dipasang ya, biar mencegah tabrakan. Nah, itu adalah contoh dari aplikasi cermin cembung dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang tahu nggak sih ciri-ciri cermin cembung itu seperti apa? Oke, ciri-ciri cermin cembung itu adalah cermin yang bentuknya melengkung, di mana permukaan yang memantulkan cahaya itu melengkung ke luar. Jadi kalau kita melihat sendok, kalau kemarin kita membahas cermin cekung itu bagian dalamnya sendok itu adalah cermin cekung, berarti kalau kita balik bagian luar dari sendok itu adalah cermin cembung. Bisa dipahami ya? Nah, cermin cembung itu bersifat menyebarkan cahaya, makanya disebut dengan cermin divergen. Nah, banyak sekali nama-nama cermin cembung pada bagian ini. Ada yang disebut cermin negatif, ada lagi disebut dengan cermin konveks. Jadi sahabat cerdas nggak usah bingung kalau seandainya menemukan soal di situ tidak diketahui cermin cembung, atau biasanya di situ disebutnya cermin konveks. Itu sama aja cermin cembung. Nah, pada video kali ini kakak akan membahas tentang sinar-sinar istimewa dan sifat bayangan pada cermin cembung. Oke, untuk pertama kita bahas tentang sinar-sinar istimewa dulu ya. Nah, pada cermin cembung ini ada 3, sama kayak cermin cekung kemarin, sinar-sinar istimewanya ya. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan. Nah, yang berbeda di sini, seolah-olah dari titik fokus. Jadi, kalau kemarin sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan ke titik fokus. Kalau ini enggak, ada kata seolah-olah. Jadi ini dipantulkan sejajar sumbu utama, seolah-olah dipantulkan dari fokus, ya, mantul ke sini tapi ada seolah-olah. Makanya di sini kakak tuliskan strip-strip nih ya, garis-garis putus-putus. Nah, yang kedua, sinar datang menuju titik fokus dipantulkan seolah-olah sejajar sumbu utama. Nah, ini ya, menuju titik fokus dipantulkannya seolah-olah dari sejajar sumbu utama. Nah, yang terakhir, sinar datang ke pusat kelengkungan dipantulkan kembali seolah-olah dari pusat kelengkungan, gitu ya. Dari sinar datang menuju pusat kelengkungan atau R dipantulkan kembali seolah-olah dari titik R itu juga. Jadi ini 3 hal yang harus kalian pahami. Nantinya setelah ini kakak akan menggambar benda. Jadi kita akan tahu bentuk bayangannya seperti apa. Jadi kita nanti bisa memahami sifat-sifat bayangannya pada cermin cembung. Baiklah sahabat cerdas, kita lanjut ke sifat bayangan pada cermin cembung. Perlu sahabat cerdas ketahui bahwa sifat bayangan pada cermin cembung itu hanya 1. Apa itu? Yaitu maya. Kalau maya pasti tegak dan diperkecil. Nah, itu hanya 1 aja sifat bayangannya. Nah, kalau kita mau membuktikannya lewat gambar, jadi sudah kakak gambarkan seperti ini ya. Ini ada benda di depan cermin ya, ini cermin cembungnya seperti ini. Nanti pembentukan bayangannya ini seperti ini. Nah, kayak apa kak cara menggambarnya? Oke, kita menggambarkannya sesuai dengan sinar-sinar istimewa pada cermin cembung yang tadi sudah kakak terangkan. Yang pertama, oke, sinar sejajar sumbu utama, ya kan, ini ya, ini lurus ke sini, dipantulkan seolah-olah dari titik fokus, berarti ke sana. Ini ada titik-titik ke sini nih, ya, nih fokus ke sini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus, ya kan, mau ke sini, dipantulkan seolah-olah sejajar sumbu utama, sehingga ada perpotongan antara yang hitam dengan yang biru ya. Nah, terus yang terakhir, sinar datang menuju titik kelengkungan dipantulkan seolah-olah dari titik kelengkungan. Akhirnya terjadilah perpotongan di sini nih, 3 garis itu ya, sehingga di sini kita dapat menggambarkan bayangannya. Bisa dilihat teman-teman, bayangannya tegak, artinya nggak terbalik, dan di situ diperkecil. Makanya ini cermin cembung itu digunakan pada spion mobil. Kenapa? Karena bayangan yang nantinya dilihat oleh supir itu bisa meluas,
jadi bisa melihat sampai belakang mobilnya. Itu kenapa bisa dipakainya cermin cembung. Dan kalau di tikungan akhirnya lebih lebar ke sana, kita ke kanannya bisa, misal kita ada di lurus jalan terus ketemu tikungan, jadi di tikungan sebelah sana yang nggak kita lihat itu terlihat lebih jauh ada kendaraan, kalau seandainya ada kendaraan yang mau bertemu kita, sehingga tidak terjadi tabrakan gitu ya. Nah, sekarang kita bahas ke rumusnya. Rumusnya hampir sama dengan cermin cekung, cuman ada catatan pentingnya ya. Kalau cermin cekung itu cermin positif, maka fokusnya positif. Nah, sekarang cermin cembung itu kan cermin negatif. Yang membedakannya di mana? Di fokusnya. Cermin cembung itu fokusnya negatif. Walaupun di soal itu nggak diketahui, misal di soalnya itu sebuah cermin cembung memiliki titik fokus 10 cm. Nah, itu kan nggak diketahui negatifnya. Tapi kalau kamu memasukkan dalam rumusnya, kamu otomatis harus negatif. Jadi kalau misal tadi fokusnya 10 cm, maka di sini 1/-10. Jangan lupa ya. Nah, nantinya otomatis S-aksenya pasti akan selalu negatif karena ini pindah sini ya. Jadinya negatif. Makanya S-aksenya pasti negatif karena dia bersifat maya. Semoga dari sini kalian bisa memahami materi tentang cermin cembung. Baiklah sahabat cerdas, di sini kakak punya soal tentang cermin cembung. Soal senam PTN tahun 2012. Ada sebuah benda diletakkan 15 cm di depan sebuah cermin cembung berjari-jari 20 cm. Jarak dan sifat bayangannya adalah. Nah, sebelum kita mengerjakan soal, terlebih dahulu kita tuliskan variabel yang penting di dalam soal tersebut. Di soal dituliskan letak bendanya berapa? Ya, 15 cm. Berarti S sama dengan 15 cm. Di situ juga dituliskan jari-jari cerminnya adalah 20 cm. Berarti fokusnya berapa? Fokusnya 10 cm. Perlu diingat ya sahabat cerdas bahwa fokus cermin cembung itu negatif. Maka agar kita terhindar dari kesalahan hitung, kita langsung tandai saja ya. Jadi F sama dengan -10. Nah, pertanyaannya adalah jarak bayangannya dan sifat bayangannya adalah gimana? Perlu diketahui aja ya sahabat cerdas bahwa cermin cembung hanya memiliki satu sifat bayangan. Masih ingat? Ya, sifatnya maya. Kalau maya, tegak apa terbalik? Maya, tegak. Berarti jawaban D dan E sudah tentu salah. Jawaban yang mungkin benar adalah A, B, dan C. Oke, untuk memastikan aja kita langsung hitung aja ya variabel-variabel yang sudah diketahui. Pakai rumus apa? Masih ingat? Pakai rumus 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Langsung kita masukkan aja. Berarti 1/-10 sama dengan 1/15 plus 1/S aksen. 1/15 nya kita pindahkan ruas ke kiri jadi negatif. -1/10 -1/15 sama dengan 1/S aksen. Samakan penyebutnya dengan 30 jadi -3 -2 dibagi 30 sama dengan 1/S aksen. Jadinya -5/30 sama dengan 1/S aksen. Kita balik. -30/5 sama dengan S aksen. Jadi ketemulah S aksennya berapa? 30 bagi 5 ya 6. -6 ya jawabannya. Min itu menunjukkan bahwa sifat bayangannya maya dan tegak. Jadi jawabannya adalah yang C, 6 cm tegak. Oke, semoga sahabat cerdas bisa memahami masalah cermin cembung.